Saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama, ya kita mungkin berdoa dulu sebelum kita membaca bagian-bagian kitab suci kita ya. Bapa di dalam surga, kami saat ini berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk bekerja di antara kami. Berikanlah pertolongan, belas kasihan Tuhan. Berikanlah kepada kami kesukaan untuk kami ini membaca bagian-bagian kitab suci kami. Buatlah kami boleh mengertinya dengan baik. Buatlah kami ini bisa menghidupinya juga di dalam kehidupan kami. Berikanlah pertolongan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau karuniakan kepada kami antusiasme, ketertarikan, dan juga kemampuan untuk mengerti bagian-bagian kitab suci. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat dari tiga perikop kitab suci, saudara ya. Yang pertama dari 2 Raja-Raja pasal 13. Saya sambil nulis-nulis di sini, saudara ya. Nanti kalau misalkan mau di zoom aspek ininya juga boleh, saudara ya. Pertama, 2 Raja-Raja pasal 13. Pasal 13. Ini saudara ya, mulai dari ayat 14. Dua perikop ya, yang satunya lagi dari 2 Raja-Raja. Sebentar saudara. 2 Raja-Raja 14 ayat 23 sampai dengan yang ke-29. Ya, kita baca dua perikop itu saudara ya. Pertama dari 2 Raja-Raja pasal 13. Mulai dari ayat yang ke-14, bagian Alkitab yang menjadi topik kita ya. 14 sampai dengan yang ini ya. 21. Kita baca bergantian ya, 14 sampai dengan 21. Saya bacakan ayat 14, saudara 15, demikian sampai 21. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel kepadanya, dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Sesudah itu matilah Elisa. Lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sedang masuki negeri itu pada pergantian tahun. Setelah itu ada kemenangan Yoas atas Raja Aram. Kita lanjutkan di dalam pasal yang ke-14, saudara. Kita membaca mulai dari ayat 23. Saya membaca ayat 23, surah 24, demikian seterusnya. Dalam tahun ke-15 zaman Amazia bin Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk Hamat sampai ke Laut Araba, sampai sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer.
Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi, ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Kemudian Yerobeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, raja-raja Israel. Maka Zakaria anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara sekalian, yang pertama-tama saudara, kita perlu menyadari dahulu cerita mujizat yang ajaib ini, saudara. Yaitu ada mayat yang dilemparkan saja ke dalam kuburan. Dilemparkan karena apa? Karena mereka takut. Ada rombongan, ada gerombolan orang-orang Moab yang datang. Lalu mayatnya dilemparkan, kena kepada tulangnya Elisa. Setelah itu bangun. Kita perlu menyadari bahwa mujizat ini adalah satu buah mujizat yang terjadi di Israel pada zaman dinastinya Yehu. Sekali lagi, pada zaman dinastinya Yehu. Kita perlu sedikit mengerti, saudara. Saudara, Israel itu, kalau kita ngomong Israel, itu bisa merujuk kepada berbagai macam entitas yang berbeda-beda. Ya enggak? Kalau kita ngomong tentang Israel, kita bisa merujuk kepada siapa saja, saudara. Pertama, Israel itu bisa merujuk kepada satu orang manusia, yaitu Yakub. Karena namanya diganti menjadi Israel. Kalau kita ngomong tentang Israel, bisa juga merujuk kepada anak-anaknya Yakub, yaitu 12 orang laki-laki, yang perempuannya biasanya tidak terlalu dihitung. 12 orang laki-laki, yang akhirnya menjadi suku-suku Israel. Lalu kalau kita ngomong tentang Israel, bisa juga merujuk kepada satu buah kerajaan Israel. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang kerajaan Israel, rupanya ini kan kerajaan Israel itu kan sistem administrasi kemasyarakatan. Indonesia ini sistem administrasi kemasyarakatnya adalah negara kesatuan, ya kan? NK, negara kesatuan. Saya sih berharapnya tidak senantiasa jadi NK sih, tapi ya saudara boleh tidak setuju dengan saya ya. Menurut saya negara kepulauan sebesar ini untuk jadi NK itu sedikit kurang mudah lah saudara ya. Nah tapi oke lah, kita nggak ngomong Indonesia saudara. Kita bicara tentang kerajaan Israel, itu sistem kemasyarakatan adalah kerajaan. Tapi saudara, sistem kemasyarakatan kerajaan ini pernah meliputi dari Dan sampai Barsheba, pernah juga menjadi dua buah administrasi kerajaan yang berbeda. Ya kayak ginilah saudara ya. Dahulu saudara, kita ini Hindia Belanda. Lalu Papua itu bukan bagian dari Indonesia. Sebelum tahun 69 Papua itu ya bukan Indonesia. Papua ya Irian lah saudara ya. Tapi setelah di kolonisasi gitu saudara, setelah akhirnya kita kirim tentara dan lain sebagainya saudara, Freeport-nya udah dijual tahun 67 dan lain sebagainya, ya akhirnya jadi bagian dari Indonesia. Sekarang jadi satu, NKRI termasuk Papua Barat tuh. West Papua itu sekarang jadi bagian dari areal yang tadinya adalah Hindia Belanda, begitu saudara. Nah mirip lah saudara. Tadinya Timur Timur itu adalah bagian dari Indonesia, sekarang jadi bukan. Nah, kurang lebih seperti itu, Timor Leste ya. Sekarang jadi bukan bagian Indonesia. Nah dulu saudara, dari Dan sampai Barsheba itu kerajaan Israel. Tapi pernah juga kerajaan itu terpecah menjadi dua. Kerajaan disebut sebagai kerajaan Israel, itu wilayahnya cuma dari Dan sampai Betel. Lalu kerajaan yang satunya lagi, bagian selatan itu, wilayah dari Betel sampai Barsheba, itu disebut sebagai kerajaan Yehuda. Orang-orangnya ya sama-sama, sama ini, saudara. Orangnya sama. Ya kayak orang-orang di Papua sekarang sama kayak 50 tahun yang lalu ya sama. Papua itu sebelum jadi Indonesia dengan setelah jadi Indonesia ya sama orang-orangnya. Tim-tim itu sebelum jadi pada waktu masih Indonesia dengan sekarang ya orang-orangnya kurang lebih sama-sama, saudara ya. Ya kan? Ini orang-orangnya sama tapi sistem administrasi kerajaannya jadi dua. Nah, begini. Sistem administrasi kerajaan di dalam kedua kerajaan ini ada perbedaan. Salah satu perbedaannya adalah yang kerajaan selatan ini dinastinya cuma satu. Mulai dari berdiri sampai hancur dinastinya cuma satu, yaitu Davidic dinasti. Dari dinastinya keturunan Daud. Dibuka dengan kerajaannya siapa saudara? Mereka sih mengklaimnya mulai dari Daud, Salomo, Rehabeam, terus sampai kerajaan pecah. Pada zamannya Raja Zakaria. Bukan pecah lah, berakhir. Gitu ya saudara. Nah tapi kalau Israel yang utara ini dinastinya ganti-ganti.
Dinastinya gonta-ganti. Karena terjadi pemberontakan, ganti dinasti. Pemberontakan, ganti dinasti. Begitu saudara. Dinasti yang pertama, itu siapa? Rajanya Yerobeam bin Nebat. Diteruskan oleh anaknya, namanya Nadab. Setelah itu terjadi pemberontakan, dinastinya ganti. Ganti dinastinya Baesa. Punya anak Ela, terjadi pemberontakan lagi. Ganti dinastinya Zimri. Belum sampai jadi dinasti. 7 hari langsung mati. Saudara ya. Pemberontakan lagi. Diganti menjadi dinastinya Omri. Lalu setelah dinastinya Omri, baru dinastinya Yehu. Dinastinya Yehu. Nah, bagian Alkitab yang tadi kita baca adalah kerajaan Israel bagian utara di dalam zaman dinastinya Yehu. Nah, sekarang kita coba untuk lihat sedikit. Dinasti Yehu ini adalah dinasti yang kayak gimana sih? Saudara, saya nggak tahu ya. Saudara pernah mendengar nggak kata-kata ini, saudara? Nama ini, Yehu cucu Nimsi. Pernah dengar kan ya? Apa yang ada di dalam benak Anda? Yehu cucu Nimsi, itu ring bell apa di dalam telinga Anda? Ayo, any bells? Apa kira-kira? Jangan kayak ngunyah permen karet gitu, saudara. Apa, saudara? Yehu cucu Nimsi, Anda teringat apa? Apa? Bengis. Terus apa lagi? Yang positif ada nggak? Apa? Kenapa? Menjalankan penghukuman Tuhan untuk siapa? Ahab ya. Jadi betul ya, begini. Mungkin tidak langsung Ahabnya, tetapi dinastinya Ahab. Jadi bukan dinastinya Ahab, dinastinya Omri. Jadi gini, saudara. Israel kan tadi kita sudah melihat ya, ada gonta-ganti dinasti. Nggak ada satu raja baik loh, saudara. Seluruh 19 raja dari pertama sampai akhir itu nggak ada yang baik. Semuanya kacau, saudara. Tapi di antara yang kacau itu ada yang lebih kacau, ada yang kurang kacau. Tapi semuanya kacau, saudara. Nah, Yerobeam bin Nebat, Nadab, Baesa, Ela, semuanya jahat, saudara. Nah, di antara jahat-jahatnya mereka, jahatnya itu seperti apa? Biasanya Israel itu menyembah berhala. Zamannya Yerobeam bin Nebat itu mereka ya sangat open dengan penyembahan berhala. Jadi Israel biasanya campur sembah-sembah Yahweh, campur sembah berhala. Tuhannya campur-campur, saudara. Namun, saudara, pada zaman dinasti Omri, ini dinasti yang bergerak maju. Bangun IKN dia. Dan berhasil loh. Nggak kayak kita, gitu kan ya. Bukan kita lah, dia, gitu kan, saudara. Yang nggak berhasil, saudara. Ini, saudara, bangun IKN berhasil, saudara. IKN-nya di mana? Samaria. Sebelumnya kan Tirza ya, jadi pusatnya. Sekarang digeser ke Samaria dan berhasil, saudara. Sejak itu Israel itu ibu kotanya Samaria. Jadi pusat ibu kotanya Israel itu pindah-pindah, saudara. Sejak zamannya Omri di Samaria, terus di Samaria, saudara. Ini kan berhasil, saudara. Omri, seorang raja yang kuat sekali, dan anaknya dia adalah anak yang sangat terkenal, yaitu Raja Ahab. Nah, pada zamannya Raja Omri ini, saudara, dan di dalam dinastinya Omri, raja terkenalnya Raja Ahab, saudara. Israel itu masuk ke dalam new stage of doing sins. Yaitu apa? Bukan cuma sembah berhala sambil sembah Yahweh. Mereka ini, saudara, mulai mempromot ya, state sponsor Baal worship dan state sponsor pembunuhan nabi-nabi Yahweh. Kacau banget kan, saudara ya. Nabi-nabi Yahweh dibunuh biasanya sambil sembah Yahweh, sambil sembah Baal. Kali ini, saudara, sembah Baal dan disponsori oleh kerajaan, saudara, makan dari meja raja loh, saudara ya. Jadi apa? Nabi-nabi Baal itu, saudara, makan disponsori oleh kerajaan, dan kerajaan itu membunuhi nabi-nabi Yahweh, dikejar-kejar loh, saudara. Pada zaman itu kan disembunyikan sama satu orang siapa ya? Sekarang slip namanya, saudara. Ada yang ingat nggak ya? Yang menyembunyikan nabi-nabi Tuhan, saudara. Ada yang menyembunyikan nabi-nabi Tuhan, saudara. Karena apa? Nabi-nabi Tuhan dibunuhin, saudara. Jadi kita mendapati, saudara, ini kejahatannya banget, saudara. Nah, maka, saudara, di dalam zaman ini, saudara, ada penulis kitab raja-raja mencatat peperangan besar-besaran terhadap penyembahan Baal. Nah, kalau kita ngomong ya, tokoh yang Anda sangat kenal di dalam pertempuran terhadap Baal worship, Anda ingat siapa? Elia, gitu kan ya. The one and only Elijah. Elia ini kan, wah, tokoh yang luar biasa, saudara. Ini ya, andai saja Quentin Tarantino itu orang Kristen, pasti bikin film ini, saudara. Seru kan, saudara ya? Super bloody loh, saudara, ya kan ya? Saudara bayangkan ya. Nabi-nabi Baal dikumpulkan di Gunung Karmel. Mereka sudah mulai toreh-toreh, badan sudah berdarah-darah, sudah mulai keluar darah-darah itu. Dan kita melihat ya, kita sepertinya dilihat, oke, sudah ada darah. Tapi entar
akan ada darah yang lebih belecetan lagi gitu ya saudara. Elia bilang gini, tangkap nabi-nabi Baal itu. Anda bayangkan saudara, nabi-nabi Baal itu 450 orang. Masa dia mau dibunuh santai-santai itu? Ya bunuhlah, kan enggak saudara. Rakyat yang menangkap itu kan rakyat ya, kerusuhan saudara. Bayangkan tuh, rakyat yang setelah 3,5 tahun mengalami masa kekeringan saudara. Itu IHSG jadi 0 tuh. Indeks harga saham gabungan di Israel at that time saudara. Ini 0 tuh saudara. Panen gagal 3,5 tahun, Anda mau apa saudara ya? Itu keadaan kerajaan sudah hancur banget, ekonomi hancur, semuanya hancur-hancuran. Rakyat marah saudara. Rakyat marah dikomporin sama riziknya Elia saudara ya. Rizik versi Kristen saudara ya. Yahweh Wakbar gitu kan ya. Tangkepin nabi-nabi Baal tuh, ditangkepin sudah, dibawa di Sungai Kison, disembelih sudah. Darah tadinya sudah berdarah-darah, kurang gitu ya. Cerot. Nah ini kalau Quentin Tarantino sudah. Saya pernah nonton, bukan nonton ya, lihat di Nine Gags. Anda tahu Nine Gags ya? Meme. Di Nine Gags itu ada meme gini ya. Anatomi tubuh manusia pada umumnya, anatomi tubuh manusia, lalu ada gambar kartun gitu. Manusia, di sini dalamnya ada organ, tengkorak, terus dia ada jantung, gitu. Saya tanya lah sama Pak Yos ini ya, tanya sama dokter lah gitu ya, itu organ ya. Kalau anatomi tubuh manusia di dalam versi Quentin Tarantino sudah, gini lah kurang lebih sudah. Mungkin gini ya, manusia gini, ini, lalu dalamnya high pressure blood, skin sama high pressure blood sudah. Kalau Quentin Tarantino kan begitu sudah. Di sini ada luka sedikit, langsung darahnya cos gitu sudah. Wah ini seru sudah. Bayangkan nabi-nabi Baal disembelih, terus cos darahnya. Wah seru sekali sudah. Elia menghabisi nabi-nabi Baal. Betul enggak sudah? Elia menghabisi penyembahan Baal di Israel, betul? Salah. Dalam artian, memang betul, itu maksudnya peristiwa historis. Peristiwa historis ini simbolik. Historis, tapi simbolik. Nanti sudah, yang get the job done, itu bukan Elia. Elia cuma bunuh 450 sudah ya. Seluruh Israel loh. Yang dibunuh dia itu cuma 450 sudah. Penyembah Baal masa cuma 450. Seluruh bangsa Israel banyak penyembah Baalnya. 450 nabi Baal itu adalah nabi-nabi Baal yang dipelihara sama rezim lah, kurang lebih gitu. Nabi-nabi Baal lainnya banyak. Pendeta-pendeta peliharaan rezim ada nggak? Ya mungkin ada. Ya mungkin ada. Gitu. Yang mepet-mepet sama rezim mungkin ada. Yang enggak pembela rezim ada enggak? Ya ada juga kan. Nah, nabi-nabi Baal yang makan dari mejanya Elia, itu kok mejanya Elia, makan dari mejanya Ahab, itu dihabisin. Tapi nabi-nabi Baal yang lain siapa yang habisin sudah? Elia kan stres sudah. Setelah kayaknya menang besar nih, habis gini ya, Israel tuh jadi penyembah Yahweh. Ternyata enggak, sudah stres kalau itu Elia tuh. Dan sudah stres jadi aneh-aneh. Hamba Tuhan kalau stres itu jadi neko-neko sudah ya. Ya itu ya. Neko-neko. Tuhan saya minta mati aja. Loh kenapa? Karena aku tidak lebih baik dari nenek moyang saya gitu. Loh siapa yang suruh kamu lebih baik sama nenek moyangmu? Loh ini kok jadi lomba bagus-bagusan sama nenek moyang ini ada apa sudah ya? Ini kan lagi ceritanya itu nabi Tuhan gitu, hamba Tuhan lah kayak saya gini ya. Pokoknya orang-orang ya, kita semua lah gitu sudah ya. Namanya orang Kristen itu panggilannya adalah untuk menunjukkan bahwa Yahweh itu lebih daripada yang lain. Tuhan Yesus itu lebih daripada yang lain, itu panggilan kita. Bukan saya berkompetisi sama orang-orang yang lain. Tuhan saya minta mati saja. Saya tidak lebih pintar daripada Ivan Kristiono, minta mati. Lah ngapain? Yo, ada yang lebih pintar ya puji Tuhan tuh gitu kan ya. Ada yang lebih bagus, lebih pintar ya puji Tuhan lah. Lah ngapain kok minta mati? Minta mati saya kurang bagus dibandingkan nenek moyang saya ini. Lagi stres, lagi stres. Tapi masih oke lah dia. Karena dia kan apa ya, sangat mencintai Tuhan, dia kepingin penyembahan kepada Yahweh itu langsung cepat jadi satu sudah gitu ya. Tapi dia dikonseling sama Tuhan, oke lah kamu pergi dulu. Dia jalan sampai di daerah Barsheba, terus dia melanjutkan perjalanannya. Itu sudah di luar daerah Israel sudah. Sudah sebetulnya ya, kita mesti sadar ya, Elia itu takut mati. Dia bukan sekedar takut mati saja. Wong dia juga minta mati kok. Apalagi kalau dia sudah sampai daerah Barsheba, itu Isabel udah gak bisa kejar. Kan dia ngomongnya, besok saya akan tangkap Elia. Gak bisa kejar dia, daerah Barsheba itu sudah di luar yurisdiksinya dia. Barsheba itu punyanya kerajaan Yehuda, sudah ya. Ya kan, dari Dan sampai Barsheba. Jadi Israel itu Dan sampai Betel saja. Kalau dia sampai Barsheba, Isabel gak bisa kejar. Tapi dia terus saja berlari. Kenapa? Karena dia mau ke Gunung Horeb. Di Gunung Horeb itu, seperti kayak Musa lah. Lalu Tuhan mulai menyatakan diri dan bilang, Elia, kamu gimana? Kenapa? Apa kerjamu di sini Elia? Saya kerja segiat-giatnya, tapi yang lain semuanya udah dibunuh. Tinggal saya seorang diri. Tuhan bilang jangan GR, seorang diri gimana? Saya masih ada 7.000 orang. Bukan cuma satu. Gak usah GR. Lu ini kayak orang GRI aja GR.
Yang melayani Tuhan kamu doang gitu kan ya. GR gitu. Jangan GR. Masih ada 7.000 orang mulutnya nggak pernah cium Baal. Nggak usah GR. Dan juga yang kelihatan menghapuskan penyembahan Baal bukan kamu. Ntar ada orang lain. Siapa itu? Nah ini sudah ya. Nanti Tuhan katakan, untuk menghapuskan penyembahan Baal, untuk finish what you have started, akan ada 3 yang dipakai oleh Tuhan. Yang pertama, Hazael sebagai Raja Aram. Yang kedua, Yehu cucu Nimsi sebagai Raja Israel. Yang ketiga, Elisha bin Safat menggantikan engkau sebagai Nabi. Jadi saudara, nanti kita melihat ya, yang betul-betul menghapuskan penyembahan Baal di dalam skala gede-gedean, itu siapa? Yehu. Yehu cucu Nimsi itu dipakai oleh Tuhan, saudara. Nanti dia bilang pakai trik lah, kayak orang-orang Hugeno waktu mau dibakar gitu ya. Saya mau melakukan penyembahan kepada Baal. Ahab waktu menyembah Baal kurang. Saya mau menyembah Baal dengan lebih besar-besar lagi. Kumpulkan semua para penyembah Baal yang super devoted, dikumpulkan jadi satu, dibunuh, saudara. Setelah itu tempat pembunuhannya itu dihancurkan jadi jamban. Wah, ya itu sudah. Kasih tahu Quentin Tarantino, sudah cerita seperti ini. Nanti dia bikin sudah Baal Removing. Nah judulnya begitu sudah. Film ke-13 dari Quentin Tarantino sudah. Nah itu loh sudah. Jadi kita mendapati Yehu itu siapa? Yehu adalah dia yang di dalam cerita dinastinya adalah kami adalah raja dan dinasti yang dipakai oleh Tuhan menyelesaikan pekerjaan yang sudah pernah dimulai oleh Elia. Gede kan berarti sudah ya. Elia itu sendiri sudah gede sekali sudah ya. Apalagi sekarang kita melihat Yehu melakukan di dalam skala kerajaan. Elia melakukan di dalam skalanya dia sebagai nabi lah. Mau skalanya seperti apa sih? Ya skalanya dia khotbah, skalanya dia menggerakkan masyarakat. Ya bisa, lumayan juga. 400 nabi Baal, 450 nabi Baal lumayan. Tapi secara gede-gedean yang bisa melakukan kerajaan. Yehu cucu Nimsi yang menghapuskan penyembahan Baal di Israel. Saudara. Caranya gimana? Ya agak beladi sih. Kita tahu kan caranya lagi beladi. Saudara. Pada waktu itu peperangan di Ramot Gilead. Saudara. Pada waktu peperangan di Ramot Gilead, Raja Israel terluka. Koalisi sama Yehuda terluka. Lalu retreat, pergi ke Israel. Saudara. Pergi ke Israel, didatenginlah sama Yehu cucu Nimsi. Setelah diurapi sama anak buahnya Elisa, saudara ya. Lalu dia datang ya, sambil memacu kudanya gitu ya. Dia, siapa itu yang datang? Siapa yang datang? Dari cara memacu kudanya, kayaknya dia Yehu cucu Nimsi. Wah, anak buah kita ini, panglima militer. Dia itu panglima militer, saudara ya, Yehu, saudara. Maka didatangi, Yehu, gimana? Bagus. Selamat, kabar baik. Kabar baik. Kalau penyembahan Baal kayak gini gak akan kabar baik. Langsung kabur dia. Kabur panah sudah ya, demi nama Tuhan sudah. Yahweh Akbar, yes, panah jedes, mati sudah ya. Loh, kita melihat sudah, itu demi nama Tuhan. Loh, sudah kalau lihat ya di dalam cerita ini Anda baca ya, Anda baca sendiri ya. Nama Tuhan itu disebut bolak-balik sama Yehu sudah. Waktu dia itu mau dorong Isabel ya jatuh dari menaranya itu juga pakai nama Tuhan tuh. Lalu Isabel jatuh, tubuhnya pecah dimakan sama anjing. Dia kata, ambil kumpulin badannya. Enggak ada. Enggak apa-apa sih, memang Tuhan bilang gitu. Nama Tuhan disebut-sebut. Jadi Yehu itu adalah orang yang sadar dirinya dipakai Tuhan. Dan memang dia dipakai Tuhan. Sudah ada di dalam nubuatan Tuhan kepada Elia. Sah enggak, saudara? Yehu dipakai Tuhan. Apa yang dia kerjakan? Melenyapkan penyembahan Baal di Israel. Disuruh oleh siapa? Disuruh oleh Tuhan, menurut dia at least. Terus setelah itu, saudara ya, sudah pernah dinubuatkan oleh Tuhan Allah melalui Elia. Elia ketika dia mengatakan, saya sudah sangat giat Tuhan, yang lainnya gak ada. Tuhan bilang, ada. Bahkan yang kamu lakukan itu bukan yang paling top. Ntar pekerjaanmu itu akan diberesin sama Hazael sebagai Raja Aram, Elisa sebagai Nabi menggantikan engkau, dan Yehu cucu Nimsi. Itulah sudah, Yehu. Jadi Yehu adalah siapa? Yehu adalah pemimpin yang dinastinya itu dipakai oleh Tuhan Allah untuk akhirnya menghapuskan penyembahan Baal dalam skala nasional. Sudah. Nah, di dalam dinastinya Yehu ini nanti punya anak, ada anak yang namanya Yoas. Kita melihat sudah. Setelah ya, Israel pada dinastinya Yehu, dia quote and unquote, ya bukan quote and unquote, betul-betul sudah melakukan pekerjaan Tuhan, melenyapkan penyembahan Baal. Dia sudah ya, dipakai oleh Tuhan, iya, tetapi ternyata dia tidak betul-betul concern tentang Tuhan. Dipakai Tuhan iya, tapi dia concernnya bukan betul-betul untuk Tuhan. Bisa nggak orang seperti itu? Ya bisa. Saya pernah baca satu buah komentari lah sudah tentang Yusuf. Yusuf itu sudah ingat kan ya? Yusuf itu kan bermimpi sudah. Dia bermimpi bulan, bintang, matahari, bulan dan bintang-bintang sujud kepadanya sudah.
Dan Yusuf, ketika dia bermimpi, dia dimarahin sama bapaknya. Loh, ini kan mimpi dari Tuhan. Mimpi itu dari Tuhan. Nubuatan dari Tuhan, kok dimarahin sama bapaknya? Mimpi kan saya nggak minta. Kalau mimpi boleh milih, saya kan mimpi-mimpi terus. Mimpi kan dari Tuhan. Tapi kok dimarahin sama bapaknya kok aneh, sudah. Nah, ada komentator yang mengatakan bahwa mimpi itu ya memang dari Tuhan. Tapi bukan berarti dia sendiri nggak punya mimpi itu. Dia memang punya mimpi untuk menjadi pemimpin. Dia memang punya mimpi untuk menjadi penguasa di antara semuanya, sudah. Dia punya mimpi itu, sudah. Jadi, sudah, kita mendapati ya. Apakah dia dipakai Tuhan? Yes. Tapi memang dia pernah di dalam hidupnya punya hasrat untuk menjadi penguasa. Yehu cucu Nimsi dipakai Tuhan? Iya. Tapi dia concern-nya apa? Concern-nya dia ya mensolidkan kekuatannya dia. Menyolidkan kekuatan dinastinya dia. Dipakai Tuhan? Iya. Tapi otaknya dia, saya kepingin dipakai oleh Tuhan. Jadikan aku alatmu ya Tuhan. Ya enggak. Urusannya dia adalah apa? Urusan dia adalah dinastinya saya. Supaya kuat, sudah. Nah maka, sudah, dinastinya Yehu juga menjadi dinasti yang sangat-sangat jahat. Sangat bloody, sudah. Dan salah satu zamannya adalah zaman Raja Yoas, saudara. Nah, sudah, pada zaman Yoas ini, tadi kita sudah membaca, sudah, terjadi satu buah tragedi besar di dalam zaman Yoas. Karena dia terus berdosa, terjadi satu buah tragedi besar. Sudah bisa kebayang nggak? Tragedi besar di dalam zamannya Raja Yoas itu apa, saudara? Tragedinya adalah ini. Elisa mati. Ini tragedi. Elisa mati, itu tragedi, saudara. Saudara ingat ya, pada waktu zamannya Ahab, Tuhan itu memberikan pertolongan yang sangat besar kepada Israel melalui Nabi Elia. Melalui Nabi Elia. Nabi itu, saudara kalau nggak ada Elia, saudara, gimana saudara? Elia yang mendoakan supaya hujan turun, saudara, setelah 3,5 tahun, saudara. Kita mendapati Nabi Elia adalah Nabi yang perannya penting sekali bagi kerajaan Israel dalam zamannya Raja Ahab. Pada zamannya Raja selanjutnya, saudara, dinastinya Yehu, Tuhan itu memberikan pertolongan besar bagi Israel, termasuk di dalam aksi-aksi pertempuran, peperangan, saudara, melalui Nabi Elisa. Saudara, Israel itu dari dulu ya, negara kecil, kerajaan kecil, sampai sekarang. Tapi saudara lihat ya, kalau Anda lihat di dalam sejarah Israel ya, pernah Israel itu memasuki beberapa peperangan yang sangat signifikan. Perang 6 hari misalkan, nanti Anda coba googling ya. Perang 6 hari ya, Israel itu bisa menang loh. Melawan koalisi kerajaan-kerajaan Arab ya, Yordan lah, Syria lah, Iran lah. Kok bisa menang ya? Kok bisa tuh melawan koalisi kerajaan-kerajaan Arab tuh? Salah satunya adalah karena mereka punya agen Mossad. Israel itu punya agen Mossad, punya semacam badan intelijen yang hebatnya luar biasa. Salah satu agen Mossad yang sangat terkenal itu namanya adalah Eli Cohen. Sudah boleh nonton serial di Netflix judulnya The Spy tentang Eliyahu Cohen, saudara. Itu adalah tokoh yang berperan sangat penting sehingga Israel bisa menang di dalam perang 6 hari, saudara. Tapi sejak dulu, saudara, Israel yang kecil ketika perang ya, dia bisa menang karena apa? Karena dia punya badan intelijen yang hebat. Musa punya 12 pengintai, hebat kan? Yosua punya 2 pengintai, kurang hebat. 1 hari langsung ketahuan, saudara. Ketahuannya di rumah pelacur lagi itu. Pendidikannya kurang bagus ya. Pendidikan kurang bagus. Yang punya Musa jago loh, saudara. Agen Mossad 12 disebar 40 hari nggak ketahuan loh, hebat loh itu. Dan tahu lagi, bangsa ini mendiami di sini, bangsa ini mendiami di sini. Kota berkubunya seperti ini, bisa tahu semua loh. Itu bisa catatan-catatannya itu belum ada foto dan lain sebagainya. Itu bisa mappingnya bagus sudah. Musa sudah bosnya ya tentu saja sudah. Nah sudah Israel pada zaman dinastinya Yehu dia punya satu badan intelijen. Badan intelijennya namanya adalah Elisa. Elisa sudah. Elisa itu bisa membocorkan sudah. Nanti raja akan disergap di sini. Itu sudah tentara Aram sudah. Ketika mereka diskusi sama panglima militer tegang sudah. Setiap kali kita sergap Raja Israel di sana, selalu ketahuan. Kita mengadakan penghadangan di sana, selalu ketahuan. Nanti Anda baca ya, saudara ya. Menghadang di sana ketahuan, menghadang di sana ketahuan. Pasti di dalam our military change, high command kita ada pengkhianat. Lalu ada satu orang ngomong, bos, gak ada pengkhianat bos. Mereka pusing juga sudah. Ini kalau dianggap pengkhianat, tahu-tahu pas dilihat, you pengkhianat yang mati sudah ya. Repot kan sudah ya. Kalau kerajaan-kerajaan gitu kan dia. Kerajaan-kerajaan yang tidak kenal Tuhan kan begitu sudah. Ya lihat curiga. Begitu curiga, tidak beres nih. Lihat senyumnya kurang baik itu ya. Hilang itu besok sudah, repot sudah. Ini sudah langsung tegang semua ini. Wah, siapa ini yang bocorkan ini? Military chain, high command kita. Pasti ada penyusup di antara kita.
mulai cari-cari itu. Ini kan kalau benci langsung disebutkan repot sudah. Ke Indonesia zaman PKI sudah. Anda disebut kayak Anda benci sama PKI itu, besok hilang sudah, repot sudah ya. Maka cepat ada orang, enggak. Di antara kita semuanya, semua kita setia kepada engkau, wahai Raja Ben-Hadad, Raja Aram lah sudah ya. Wahai Raja Aram, kita setia semua kepada engkau. Terus kenapa kok bisa ketahuan terus? Karena musuh itu punya agen intelijen. Agen intelijennya itu mereka nggak pernah latihan militer di mana-mana, dilatih sama Tuhan, dibisikin sama Tuhan. Namanya siapa? Elisa bin Safat. Goib itu, merepot lah. Loh memang loh sudah ya. Elisa kan begitu sudah. Sudah bayangkan ya. Suatu kali ya, perang lawan Aram. Kalah Israel. Aram itu gede, sudah. Gede dan kuat, sudah. Syria, sudah. Gede, kuat sekali, sudah. Israel kalah. Ketika Israel kalah, salah satu panglima perangnya Aram yang hebat sekali itu namanya Naaman. Dia sudah menang, sombong sekali, kayak ambil jaran-jaran. Itu siapa itu? Gadis Israel tuh kayaknya lumayan oke juga. Bawa, jadi pelayan nyonya saya, gitu ya. Jadi di rumah dia punya nyonya, punya pelayan untuk nyonyanya, orang Israel. Suatu kali kena kusta dia. Waduh kusta ini repot nih ya. Terus ini budak paling bawah. Izin Tuhan, mohon bicara. Di Israel ada nabi, bisa sembuhkanlah dia. Ada goib disertai oleh Tuhan. Tulis suratlah dia. Ngomong sama Raja Aram tulis surat sama Israel. Sopan sekali nulis suratnya. Tolong, saya punya panglima militer. Asterix kecil. Between the lines ada kata-kata panglima militer yang kemarin menghancurkan kamu, gitu ya. Tapi nggak ada kata-kata itu ya. Kami punya panglima militer yang kuat, tapi sekarang terkena kusta. Konon kabar kalian Israel itu punya Tuhan, bisa menyembuhkan kayak begini. Tolong ya, sembuhkan. Raja begitu baca itu langsung keder dia, sambil ngompol mungkin ya, mati kita. Ini kita permintaan kayak gini mati kita, sudah. Sudah bayangkan sudah ya. Misalkan saja sudah ya. Pak Tong sudah kirim pendeta dari pusat datang ke Batam. Pak Eko, saya tahu Pak Eko ini sangat sinkron dengan pusat. Ini besok Pak Tong berencana untuk KKR dihadiri 50.000 orang di Batam. Kita tahu yang bisa melakukan ini Pak Eko. Tolong dilakukan ya. Ini artinya mau mecat nih sudah. Iya kan? Mau mecat. Nggak mungkin bisa gitu ya. Come on, gimana caranya begitu kan ya? Atau mau suruh dirikan CIT di sini gitu. Ini namanya mau dipecat nih. Makanya stres sudah Raja Israel. Matilah kita. Elisa bilang, udah, nggak usah khawatir. Suruh datang ke sini, gitu ya. Datang kebetulan sudah. Datang kebetulan dibilang, ya, ketok-ketok pintu, nggak dibukain. Ngapain kamu? Iya Tuhan. Sudah, kamu mandi aja kali Yordan. Ngamuk dia sudah. Tapi anak buahnya bilang, Tuhan, kamu kalau disuruh yang aneh-aneh juga mau. Suruh mandi aja lah. Sudah nothing tulus, suruh kusta juga, gitu kan ya. Mandi 7 kali di sungai Yordan sudah, sembuh. Setelah itu begini-begini sama Elisa sudah, gentar sekali sama Elisa sudah. Elisa, agen Mossad, yang keren sekali, dibisikin sama Tuhan sudah. Maka Raja Aram ya tahu, kalau gitu agen Mossad ini tangkap. Dia di mana itu? Dotan ya, Dotan. Oke, kirim pasukan. Berapa jumlahnya? Ini kayak orang mau ngelawan John Wick sudah. Cast your crew. How many? How many do you have? Nah, gitu sudah. Mau nangkep Elisa, kirim sebanyak-banyaknya, sudah kelilingi semua. Gehazi udah ketakutan, anak buahnya Elisa udah ketakutan. Matilah kita, sudah dikelilingi tentara sebanyak gitu. Tenang, Gehazi, tenang. Tenang gimana? Itu tentara begitu banyak, tenang. Loh kok bisa tenang? Iya, coba ya. Saya doa dulu ya. Tuhan, tolong bukakan matanya. Setelah buka ternyata yang jaga dia malaikat-malaikat sorga, sudah. Gitu. Repot kan sudah ya. Elisa, siapa mau perang lawan Israel, sudah kalau ada Elisa di situ? Maka sudah kita melihat Elisa melakukan tindakan yang keren sekali. Oleh karena pertolongan Tuhan, itu tentara-tentara Aram itu dibutakan semua matanya, sudah. Bukan buta, nggak bisa dilihat ya. Tapi buta terhadap realitas saja. Dituntun ya. Ayo sini. Dituntun, sudah. Dimasukkan ke dalam tengah-tengah kota Yerusalem, sudah. Bayangkan itu, sudah. Itu pasukan besar, dimasukkan ke dalam pusat kotanya Israel. Sudah. Dikelilingi sama arminya Israel, sudah. Semuanya siap-siap dikelilingi gitu ya. Begitu buka mata, lu mati, sebentar kita dibunuh. Tenang, kamu nggak dibunuh. Dipulangkan, pulang, gitu ya. Ini seperti kayak orang sudah berantem sudah ya. Udah berantem, sudah nggak bisa apa-apa, mau dipukul. Nggak usah lah saya pukul kamu buat apa. Lus-lus kepalanya aja. Dadah, kamu baik-baik ya. Boy, jangan nakal lagi ya. Oke, pulang gitu ya. Wah itu sudah. Nggak usah dipukul, nggak usah dibunuh. Hancur sendiri sudah itu. Itulah Elisa. Sudah. Sekarang Elisa mati. Siapa yang bisa memberikan pertolongan bagi Israel? Elisa mau mati. Dan sebelum mati sudah, Elisa itu masih menyatakan ya kepada Raja Yoas. Mengatakan,
Tuhan akan tolong kamu untuk memukul Aram. Bergantung pada pertolongan Tuhan. Selama ini pada zamannya Elisa bergantung terus sama pertolongan Tuhan. Dan kita melihat panahkan panah gitu ya. Elisa juga pegangin panah. Setelah memanah, oke, itu adalah kemenangan atas Aram. Sekarang ambil anak-anak panah, pukulkan ke bawah. Harusnya bersemangat sudah. Harusnya bersemangat pukul, tapi ya namanya kepercayaannya Yoas itu nggak ada pada Tuhan. Pukul, disuruh pukul sama Elisa, ya pukullah, tapi ya pukul pelan-pelan 3 kali. Kayak gini lah sudah. Sudah bayangkan kalau ada hamba Tuhan sangat senior ya. Ada 2 hamba Tuhan GRI yang saling bersih tegang. Cerita yang sayangnya nggak terlalu asing banget, sayangnya sudah. Kadang-kadang ada sudah hamba Tuhan GRI yang bersih tegang sudah. Lalu ada Pak Tong sudah. Pak Tong udah tua gitu, dia bilang gini apa? Kalian tuh nggak kasihan lihat saya udah tua gini. Oh iya Pak Tong, iya Pak Tong. Ayo kalian baikan. Maaf ya. Maaf ya. Tuhan berkatimu juga. Setengah hati sudah, nggak niat betulan sudah. Tapi ya disuruh sama Pak Tong, ya udahlah dijalani aja. Disuruh pukul, ya sudah pukul lah. Tapi nggak bisa betul-betul bersemangat seperti kayak yang Elisa mau. Dan Elisa mengatakan, wah kamu nggak betul-betul percaya pada Tuhan. Kamu akan menang, iya. Akan ditolong Tuhan, yes. Tapi pertolongan Tuhan bagi kamu akan terbatas. 3 kali kemenangan atas Aram. Maka setelah itu kita mendapatkan ada perikop sudah. Kemenangan Yoas atas Aram. Tapi setelah itu sudah, yang terjadi adalah, ya udah Yoasnya mati, digantikan oleh Yerobeam bin Yoas. Dan kita melihat keadaan Israel setelah itu menjadi sangat desperate. Desperate-nya seperti apa? Ya ini, cerita yang tadi kita baca, saudara ya. Saudara bayangkan ya, Israel itu kerajaan berdaulat, saudara. Kerajaan yang berdaulat. Dalam keadaan seperti itu ya, bisa ada preman-preman dari Moab, saudara. Dan, saudara kalau di antara orang Israel ya, kematian itu kan upacara yang sangat-sangat solemn. Kematian. Orang Israel itu ya, kalau ada orang mati, Anda bersentuhan dengan mayat, Anda dianggap najis. Karena apa? Kematian itu seperti kayak ya tanda kutukan Tuhan, hukuman dari Tuhan. Jadi kematian itu adalah satu buah upacara yang sangat solemn, saudara. Anda bayangkan, di dalam satu buah upacara yang sangat solemn ya, orang sedang melakukan penguburan gitu ya. Mungkin ya sambil berjalan, sambil membacakan doa-doa. Kita nggak tahu yang mati laki atau perempuan, kita nggak tahu ya. Tadi bagian yang kita baca ini, saudara. Ini ya, saya bacakan ya. Pada waktu kematian Elisa. Tetapi, sesudah itu matilah Elisa, lalu dikuburkan. Kelihatannya sudah lama, dia sudah jadi tulang. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu. Sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Ada semacam kayak preman-preman, golongan orang-orang Moab ya. Ini kadang-kadang bisa terjadi seperti itu, sudah ya. Di dalam banyak negara kadang-kadang ada, di sini nggak ada kan ya, ini agak kontekstual saja. Preman-preman Rusia. Nah, kalau sudah ada preman-preman Rusia ini, hati-hati sudah. Kalau sudah mulai ada, Oleg, why don't you give me that water? Gitu, waduh ini bahaya nih, sudah kayak gini. Saya pernah satu kali sudah di dalam pesawat ada orang kayak gitu, udah mati lah, udah besok-besok nggak jadi berangkat nih gara-gara, sir, please don't talk loud, sir. Sampai digituin sudah sama itu ya. Hi, why I have to follow you? Gengnya kayak gitu, geng-geng Rusia. Ini ada geng-geng Moab, saudara. Kalau sudah ada geng Moab itu sudah orang sudah pada ketakutan, saudara. Bayangkan dalam satu buah upacara penguburan, saudara. Dalam satu buah upacara yang solemn, upacara penguburan, saudara. Orang datang, mungkin ya orang Israel, saya enggak betul-betul tahu sih ya. Pada waktu mau menguburkan mayatnya, masukkan dalam kuburan, saudara. Dalam perjalanan itu mungkin ada nyanyi-nyanyinya, gitu kan ya. It is well with my soul, mungkin nyanyinya, ya. Karena ya menyerahkan diri kepada Tuhan, sambil berharap tentang kebangkitan, berharap tentang pertolongan Tuhan, sambil membacakan doa-doa gitu kan ya. Mungkin ya ada doa dari Mazmur mana, sudah. Begitu ada gerombolan-gerombolan, mati kita, kena rampok kita. Mayatnya dilemparkan, lari semua sudah ya. Mayatnya dilemparkan sudah. Itu kalau ada istrinya, sudah. Istrinya mungkin lari juga sudah. Setelah pulang sudah, stres ya dalam hati. Merasa bersalah, suamiku. Hari-hari terakhir, pada waktu kita sempat 2 hari sebelumnya saya bentak-bentak kamu, gitu ya. Misalkan sudah ya, makanya sudah jangan suka bentak-bentak suami. Saya sudah sempat bentak-bentak kamu, melakukan kata-kata yang keras kepada kamu. Permintaanmu juga gak saya turutin, saya tuh kamu mati. Pada waktu menguburkan pun saya juga gak sempat mengantarkan kamu sampai masuk ke dalam liang kubur, mayatmu dilemparkan saja, kayaknya jadi semburat, gak karu-karuan itu bentuknya. Terus setelah itu dalam keadaan nangis-nangis sudah, tiba-tiba situasi jadi awkward sudah. Karena suaminya pulang, sudah. Hai saya gitu kan. Lu gimana ini, sudah? Jadi nggak tahu, sudah. Semi horor, semi komedi, jadi aneh sekali kan, sudah ya. Sudah, tapi ini apa ini, sudah? Ini cerita menceritakan apa, sudah? Bayangkan, sudah. Israel, kerajaan berdaulat.
bisa dimasukin sama gerombolan-gerombolan Moab, lalu upacara yang paling solemn itu bisa ditinggalkan. Itu artinya apa? Israel lemah. Di mana keamanannya mereka, Saudara? Kok bisa orang nguburin tuh sampai takut sama gerombolan-gerombolan Moab ini gimana Saudara ceritanya? Artinya sistem keamanan mereka very very weak. Mereka seperti kayak keadaan itu sangat lemah dan memang Saudara, kalau kita perhatikan di dalam zamannya Yerobeam bin Yoas ya, ada catatan yang tadi kita baca ya. Ketika Israel itu hancur ya, keadaan mereka itu seperti apa Saudara? Zamannya Yerobeam bin Yoas. Jadi ini satu generasi setelah anaknya ya Saudara. Kata-kata seperti ini ya. Saya bacakan ya. Di dalam ayat yang ke sebentar Saudara. Saya bacakan ayat yang ke-26. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu. Sudah habis lenyap, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Tidak ada penolong bagi orang Israel. Sudah habis lenyap, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Betapa desperate-nya keadaan Israel itu. Diceritakan dalam kitab Raja-Raja seperti ini. Ya nggak heran. Ada mayat dilemparkan saja, sudah nggak heran, sudah. Ini keadaan sudah kacau balau, sudah ya. Karena keadaannya seperti ini, sudah. Tapi dalam keadaan seperti ini, sudah, mayat dibuang. Elisanya udah mati, sudah. Kemana lagi Anda berharap? Elia di mana? Nggak ada. Elisa ada di mana? Udah mati juga. Kepada siapa kamu mau berharap? Tuhan ada di mana sekarang, sudah ya? Di dalam tangannya Yoas. Ya enggak lah, Yoas itu juga orang yang nggak percaya betul-betul kepada Tuhan. Terus sekarang gimana dalam keadaan seperti ini? Dalam keadaan super desperate. Mayat dibuang, mayat bangun, sudah. Artinya, sudah, dalam keadaan seperti ini ya, kita mengalami super desperate, kita masih bisa berharap pada satu. Dan senantiasa kita bisa berharap pada satu. Yaitu apa? Pertolongan Tuhan. Ada penjelasan lain, sudah. Mayatnya ini terus bangun itu gimana? Ada penjelasan lain? Ya nggak ada. Pertolongan Tuhan. Dalam keadaan super desperate, kita masih bisa berharap kepada pertolongan Tuhan. Dan sudah punya penjelasan apa, sudah? Mati suri mungkin gitu ya. Mati suri setelah dilemparkan kena tulangnya Elisa, jadi bangun. Mati suri gitu. Kan ya enggak, sudah. Penjelasan kita ya cuma satu. Pertolongan Tuhan. Dan cerita tentang pertolongan Tuhan muncul kembali dalam zamannya Yerobeam. Karena catatannya seperti ini, sudah ya. Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu sudah habis lenyap, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi, ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Jadi Tuhan menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Yang terjadi dalam zamannya Yerobeam adalah pertolongan Tuhan. Real pertolongan Tuhan. Saudara, tadi ya pada waktu di mobil, selesai ibadah, sudah naik mobil, sudah ada rekan yang nyetir mobil, sudah. Gak usah sebut namanya kan ya. Saya gini, Pak, gimana Indonesia Pak? Saya mau ngomong gelap, nanti dijawab gelap dasmu. Ya kan ya. Atau saya mau ngomong gelap, nanti bilang kau yang gelap. Gitu kan ya. Dia sih bukan sih. Tapi saya bilang, saya sih ya merasa kalau nggak ada mujizat, nggak ada harapan. Kalau nggak ada mujizat, nggak ada harapan ini. Kita melihat, apa ya, kombinasi antara orang goblok dan orang jahat jadi satu memegang kendali. Anda seperti kayak nyetir mobil. Yang nyetir mobil ini nggak ngerti cara nyetir. Sudah gitu dia punya bad intention. Ini kan agak susah sudah ya. Kans untuk jebolnya itu gede banget. Analisa dari ekonom, gede banget sudah. Begitu Anda ngomong seperti ini, Anda langsung antek asing gitu kan sudah ya. Repot sudah. Repot. Suara yang mengingatkan langsung jadi antek asing kan gitu sudah. Kalau ditanya sih ya, gimana Indonesia sih? Saya rasa nggak ada harapan. Tapi saya ini orang percaya mujizat. Saya adalah orang yang percaya mujizat. Saya percaya di dalam sepanjang sejarah Indonesia itu ya. Bukan sepanjang sejarah Indonesia, sepanjang sejarah dunia itu mujizat banyak terjadi, Saudara. Di dalam cerita-cerita perang, mujizat itu banyak terjadi. Bukan cuma dalam Alkitab, Saudara. Perang dunia 2 itu Dunkirk itu mujizat tuh, Saudara. Saudara lihat ya, koalisi antara blok barat ya, sekutu, berkoalisi sama Soviet itu apa, Saudara ya? Kalau nggak mujizat dari Tuhan itu gimana, Saudara ya? Bisa terjadi itu, Saudara. Kalau untuk meruntuhkan Hitler, Saudara, bayangkan, Saudara. Itu mujizat. Garuda biru itu gimana nggak mujizat, Saudara? Kalau nggak mujizat, nggak terjadi mujizat Garuda biru, Saudara, tiba-tiba terjadi Garuda biru Indonesia, Saudara. Saudara nggak tahu ya Garuda biru, Saudara. Garuda biru nggak tahu, Saudara. Anda ini orang hidupnya di Arktik atau gimana, Saudara?
Garuda Biru, kalau nggak ada Garuda Biru itu sekarang Gubernur Jakarta itu Mas. Mas kita itu loh sudah ya. Gak tahu sudah ya. Kita akan punya, ya saya ngomong sudah ya. Mas Kaisang itu akan jadi gubernur itu sudah ya, di Jakarta itu sudah. Kalau nggak ada Garuda Biru itu sudah. MK dia obok-obok, KPK dia obok-obok, MA dia obok-obok, semuanya dia obok-obok sudah. Hukum dia obok-obok sudah. Itu akan terjadi sudah. Jadi saya percaya mujizat terjadi dengan adanya tiba-tiba saja Garuda Biru sudah. Balik lagi ke dalam keputusan MK sudah. MK-nya jadi beres lagi sudah. Kalau enggak itu kacau semua sudah. Saya kalau ditanya gimana pengharapan tentang Indonesia, nggak ada. Susah banget lah. Keputusannya mulai makin lama itu makin aneh-aneh, ucapannya itu makin aneh-aneh sudah. Ya itu sudah, kombinasi antara ketololan dengan kejahatan jadi satu sudah. Itu kan repot ya. Orang itu kalau bisa gini-gini. Kombinasi antara ketololan, kejahatan dan kuasa. Buat saya itu, Anda silakan tolol dan jahat, tapi jangan berkuasa. Atau kalau Anda itu berkuasa dan jahat, jangan terlalu tolol lah. Atau berkuasa dan tolol, jangan terlalu jahat lah. Mungkin bisa nggak sampai terlalu hancur. Tapi kalau triple hit kombonya, tolol, jahat, berkuasa lagi. Waduh itu nggak ada pengharapan sudah. Tapi kita tuh percaya mujizat. Israel pada zaman itu sudah ya, dikatakan oleh Tuhan, ini kitab suci yang mengatakan sudah, telah habis lenyap yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, tidak ada penolong bagi Israel. Terus gimana sudah? Hancurlah. Tapi hancur enggak? Enggak. Lalu ada mayat dilemparkan kena tulang, bangun sudah. Kita itu percaya ada pertolongan Tuhan, ada mujizat dan itu bisa terjadi. Maka Tuhan bangkitkan Yerobeam bin Yoas untuk menyatakan pertolongan Tuhan sudah. Ada pengharapan? Ada. Pengharapannya di mana? Ya pengharapan pada mujizat Tuhan, pengharapan pada pertolongan tangan Tuhan, campur tangan Tuhan senantiasa sudah. Dan itu bukan kecil. Enggak super asing sekali. Jadi kalau ditanya ya, Pak, jadi sekarang kehidupan kita itu sangat desperate, begitu menakutkan. Ya enggak. Wong kita percaya Tuhan bekerja kok. Kenapa super desperate? Happy-happy, ya bukan happy-happy banget lah sudah ya. Marah-marah juga ya, marah-marah juga, kesel-kesel juga. Maki-maki juga, ngumpat-ngumpat juga sudah. Gak usah ditiru lah aspek itunya. Tapi ya, kesal-kesal juga. Tetapi masih bisa hopeful sudah. Karena kita percaya Tuhan tuh bisa bikin mujizat. Tuhan tuh melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang kita lihat sudah. Dan kalau kita perhatikan sudah, catatan ini ya. Dalam tahun ke-15 zaman Amazia bin Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, menjadi raja di Samaria yang memerintah 41 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat. Ia mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Tapi, ini mungkin nggak terlalu berbunyi bagi kita, karena ini seperti kayak daerah administratif belaka. Tapi nanti saya akan jelaskan. Ia mengembalikan Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel. Yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba. Saudara, begini, intinya saudara ya, tadi kita melihat ya, kerajaan Israel kan sudah jadi dua saudara. Satu namanya Israel, satu namanya Yehuda. Tapi ini wilayahnya ya sama lah, sama kayak Israel pada zamannya Daud, Salomo, kerajaannya sama. Maksudnya gini, orang-orang yang sama, cuma sekarang jadi dua administrasi kerajaan, saudara. Nah, pada zaman Israel, dinastinya Yehu, di mana rajanya adalah Yerobeam bin Yoas, dan kerajaan selatan itu rajanya adalah namanya Raja Uzia atau Raja Azaria, sama aja itu Elias, saudara ya. Jokowi Mulyono itu kan Elias, saudara ya. Tapi ini Uzia sama Azaria, saudara. Nah ini saudara, Yerobeam dan Uzia, ini sudah kejayaan, kekuatan mereka itu kurang lebih sama dengan pada zamannya Salomo. Wilayahnya. Artinya ini keadaan tuh jadi baik sekali. Saudara. Oleh karena pertolongan Tuhan. Jadi baik sekali oleh karena pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Saudara. Jadi kalau ditanya ya, Indonesia apakah ke depan bisa keadaannya baik? Bisa. Jangan putus pengharapan. Bisa menjadi baik lagi? Ya bisa. Jangan putus pengharapan. Kita itu sudah pernah mengalami masa-masa yang aneh-aneh, yang lucu-lucu. Ya kan? Kita itu sudah pernah dihina-hina, tapi saya diam. Nah, kita sudah pernah ada, ya. Survive aja, sudah. Kita baik-baik aja, sudah. Jadi, kita mendapati masa-masa yang lelucon-lelucon, guyonan-guyonan, orang-orang yang kayak, loh kok ya kayak gitu-gitu ya. Gila ya, dulu itu pernah ada yang namanya Soekarno, pernah ada yang namanya Bung Hatta, pernah ada yang namanya Gus Dur, sekarang kok kayak begini-begini.
Tuhan itu bisa memberikan pertolongan terus-terus, saudara. Kita mendapati ya, itu terus terjadi, saudara. Dan sekarang kita melihat, setelah pada zamannya Yoas dihancurkan kayak begitu, saudara. Pada zamannya Yerobeam dan zamannya Raja Uzia, kerajaan Israel bisa masuk ke dalam masa yang sangat jaya, saudara. Wah, ini kan luar biasa ya pertolongan Tuhan, saudara. Tapi, saudara, kita melihat ya, ketika kita bicara tentang pertolongan Tuhan yang besar sekali seperti ini, saudara, ada satu notes yang penting untuk kita catat dari cerita yang kita baca. Ya ini, saudara. Saya bacakan ya. Ayat yang ke-28. Selebihnya dari riwayat Yerobeam dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya. Bagaimana ia berperang, dan bagaimana ia mengembalikan Damsyik dari Hamat Yehuda ke dalam Israel. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Saudara, saya nggak tahu. Saudara penasaran nggak sih ya? Israel setelah hancur-hancuran, kok pada zamannya Yerobeam, sekarang bisa tiba-tiba keadaannya itu bagus sekali, saudara. Seperti kayak pada zamannya Salomo, kok bisa? Ada ceritanya nggak? Ada roadnya nggak? Ada roadmap menuju ke sananya nggak, saudara? Anugerah Tuhan oke lah, amin. Tapi ada roadmap menuju ke sananya nggak? Ada. Gimana ceritanya? Ceritanya, Anda kepengen tahu nggak? Kalau Anda kepengen tahu, enggak sih, Anda nggak terlalu kepengen tahu, saudara. Tapi kalau Anda kepengen tahu, saudara, ada rujukannya, yaitu, lihatlah, itu semuanya tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Penulis kitab raja-raja nggak mau nulis itu, saudara. Dia ngomong, kalau kamu kepengen tahu banget, kepengen tahu atau kepengen tahu banget? Nggak kepengen tahu sama sekali, gitu kan ya. Kalau Anda kepengen tahu banget, bacalah kitab sejarah-sejarah raja-raja Israel. Dia nggak mau tulis itu di sini, saudara. Dia kepengennya untuk kita tahu apa, saudara? Anugerah Tuhan. Pertolongan Tuhan, ya udah. Kamu stick saja itu kepada pertolongan Tuhan. Nggak usah kamu cari caranya, saudara. Sometimes itu nggak gampang, saudara. Saudara, Anda coba bayangkan begini ya. Suatu kali Anda punya teman, teman sepermainan. Teman sepermainan Anda ini pada waktu SD dia orang sangat aktif. Saudara. Mulai kecil dia sangat aktif, jago olahraga. Terus setiap kali balapan lari selalu menang, basket jago, taekwondo hebat, karate juga berkelahi menangan. Anggota pramuka juga selalu jadi ketua. Lalu pada waktu menginjak masa remaja dia jadi ketua klub pecinta alam. Setelah itu ya dia berbisnis, akhirnya ya dia jadi pebisnis yang lumayan oke. Lalu dia juga terus menunjukkan kecintaannya kepada alam dan survival sudah secara sangat luar biasa. Hobi naik gunung. Hari ini mendaki mana Rinjani, gitu ya. Oh kalau bulan depan saya akan ke apa misalkan ya Dieng. Bulan depan saya akan ke apa mana ya Mahameru. Bulan depan saya ke Everest, gitu sudah. Sering sudah 3 kali ke Everest gitu. Suatu kali ya seperti biasa. Mana lagi lu bro? Mau pergi? Iya mau pergi. Kemana? Everest kali ini. Pergi-pergi terus lu. Yalah, ya wis lah. Ntar pulang gue bawain oleh-oleh ya. Oke. Lalu dia, oke berangkat sudah. Naik pesawat, kecelakaan. Anda langsung kaget, wah kecelakaan ini. Terus ada berita, ya pesawat ya apa-apa gitu kan ya. JT, apa ya sudah. Ada tolak kodenya depannya apa gitu. Kecelakaan misalkan sudah. Sampai saat ini belum diketahui di mana begitu ya. Sampai akhirnya sudah ketahuan lah crash-nya di mana sudah. Lalu satu demi satu demi daftar passenger-nya dimunculkan, mayatnya ketemu. Sisa 1 orang sudah. Sisa 1 orang belum ketemu mayatnya. Apakah selamat atau meninggal? Belum tahu sudah. Akhirnya ada berita, ternyata selamat. Masuk ke dalam rumah sakit selama 1 bulan sudah. Dan Anda bisa tebak kira-kira yang selamat itu siapa sudah. Ternyata adalah teman sepermainanmu. Selamat sudah. Orang Gary ini ternyata sudah. Lalu kita seperti biasa lah besuk dia bersama dengan Bapak Pendeta. Lalu datang, lalu kita tanya sudah. Gimana? Lu kemarin bisa selamat puji Tuhan lo ya. Iya tapi kita mesti simpati ya sama keluarga yang ditinggalkan. Oh iya simpati. Tapi yuk gimana bro? Gitu ya. Iya bisa selamatkan ini semua anugerah Tuhan saja. Ini semua hanya pertolongan Tuhan. Iya amin. Pertolongan Tuhan. Anda stop sampai di sana atau Anda kepingin lanjutkan? Tapi gimana? Kan mungkin ada cerita bergulat dengan beruang gitu kan sudah ya. Menjambak janggutnya singa atau apa, naik pohon, mungkin ada cerita yang gitu-gitu sudah. Memang ini kandidat terkuat sudah untuk bisa survive di tengah-tengah hutan tuh ya kandidat terkuatnya orang ini sudah. Anda kepengen dengar cerita lanjutannya enggak? Kemungkinan besar kita kepengen dengar cerita lanjutannya. Dan
Mungkin dia juga akan berapi-api suruh menceritakan cerita kelanjutannya kan. Oh iya, waktu itu ya, kan waktu kecil tuh saya ingat loh, puji Tuhan loh ya. Kok ya ingat, pada waktu itu pernah diajari tali temali, misalkan gitu ya. Terus saya pernah diajarin ini, pernah diajarin kalau pohon ini, pada waktu itu ketemu binatang buas mesti begini. Kalau ketemu beruang yang model begini, saya tahu model janggutnya begini, sikapnya mesti begini. Dan benar semua tuh. Kalau beruang ini mesti disiram merica, beruang yang itu kasih kecap, beruang yang itu mungkin minyak ikan, whatever lah sudah. Pokoknya dia tahu semua caranya, survival kit dia bisa. Anugerah Tuhan, tentu dong orang GRI yang ngomong sola gratia dong. In every way gitu kan, di semua hal anugerah Tuhan bekerja. Tapi ya memang, gua memang agak keren sih ya, gitu ya. Memang hebat sih ya. Ya ini, coba ini, bekas dicakar sama singa. Gitu kan. Ya, tapi anugerah Tuhan. Tapi ya kalau enggak lu ya susah ya juga sih ya. Kan begitu kan saudara. Saudara, itu adalah satu buah slip yang susah sekali untuk dihindarkan. Saudara. Waktu kita bicara anugerah Tuhan, yes anugerah Tuhan. Tapi ya kita punya success story bukan cuma from zero ya, from minus to jago, hebat. Zamannya dia sudah, aduh keadaannya desperate banget, Elisanya udah mati, tentara Aram bolak-balik menyerang, kadang-kadang gerombolan Moab datang menyerang mereka juga nggak bisa apa-apa, tidak ada pertolongan bagi Israel, baik yang besar sama yang kecil semuanya sudah lenyap. Tapi Tuhan memberikan pertolongan melalui Yerobeam bin Yoas. Gimana caranya, perangnya gimana? Kita pelajar mengatakan, stop, kamu stop sampai di sana aja. Stick saja kepada cerita anugerah Tuhan. Tapi itu tidak gampang. Saudara, apalagi, in that era, saudara, di dalam eranya Yerobeam bin Yoas ya, ada catatan ini ya. Ini catatan yang seru, saudara. Anda lihat ya. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba. Sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Kesuksesan perangnya Yerobeam bin Yoas ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Sudah tahu Nabi Yunus kan ya? Yunus bin Amitai itu nabi ikan itu loh sudah ya. Ya kan? Nabi yang pernah dicerna sama ikan, terus ikannya malas mencerna, dilemutahkan lagi. Sudah. Nabi yang ikan-ikanan itu loh sudah. Sudah tahu ya? Dari cerita Yunus, dari cerita kitab Yunus, kita tahu sudah, Yunus itu paling tidak adalah seorang hamba Tuhan dengan 2 jenis karakteristik, at least. Mungkin bisa 200 sih ya, tapi 2 at least kita bisa catat sudah. Nabi yang seperti apa sudah? Yang pertama, Yunus adalah nabi yang tidak mengikuti pakem sopan santun standar hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan itu kan ada pakem sopan santun standarnya kan sudah ya. Jam 1:30 pagi saya dipanggil oleh seorang jemaat yang papanya sakit batuk. Tolong didoakan Pak. Datang sudah, batuk kita doakan. Oh, terima kasih ya Pak ya, mengganggu sekali kita. Aduh, sorry gangguin banget. Oh, enggak apa-apa lah. Itu sopan santun standar hamba Tuhan. Dalam hati lain kali, Bu, ya jangan 1:30 lah. Besok jam 9 kali masih bila batuk loh. Beliin OBH aja lah gitu. Kalau 1:30 batuk-batuk masa saya panggil hamba Tuhan ini kemon lah. Tapi sopan santun standar hamba Tuhan. Oh enggak apa-apa, dengan senang hati melayani dengan hati gitu ya. Bohong itu sudah. I tell you sudah, bohong itu sudah. Tapi dalam hati sopan santun standar hamba Tuhan sudah. Yunus enggak punya. Sudah. Yunus Tuhan aja dimarahin. Iya kan? Apakah kamu layak marah? Saya layak marah sampai mati. Tuhan aja dimarahin sudah. Ini enggak punya sopan santun standarnya hamba Tuhan, sudah. Ini hamba Tuhan yang marah to the core, sudah. Marah-marah terus. Ini genre-nya itu marah. Genre marah-marah. Kalau hamba Tuhan kita siapa, sudah? Genre marah-marah, sudah. Pak Agus Marjanto, gitu kan, sudah. Setelah baca Alkitab, doa, marah dari depan sampai selesai, sudah. Marah, teriak, sudah. Dan ini, sudah ya, dia marahnya adalah marah. Karakteristik kedua. Marahnya marah di dalam karakteristik kedua. Karakteristik keduanya, saudara, dia adalah hamba Tuhan Israel yang sangat hiper ultra nasionalis. Sangat cinta Israel. Gini, urusan perikan-ikanan itu bisa terjadi karena apa, saudara? Karena dia cinta Israel kan? Iya toh. Dia kan melarikan diri ke Tarsus itu gara-gara apa? Gak mau disuruh khotbah. Dia curigaan sama Tuhan, saudara. Saudara, ada yang curigaan sama Tuhan gak? Yunus itu curigaan sama Tuhan. Dia bilang, Yunus, Niniwe kacau banget. Dosanya itu tumpuk suaranya sampai langit, tahu nggak? Nus, gue mau bunuh itu, habisin tuh Niniwe itu. Sudah kamu beritakan ke sana, saya akan hancurkan mereka. Curiga dia, Allah, Tuhan, kalau udah ngomong gini nggak jadi, bisa dengar gitu kan ya? Dia tuh curigaan sama Tuhan. Dia curiga bahwa Tuhan tuh belas kasihannya besar. Kalau kita curigaan Tuhan jahat, Tuhan nggak baik sama saya,
Yunus tuh punya teologi itu ya, tepat sekali dalam mengenal Tuhan. Dia curiga, Tuhan nggak mungkin sebelak-belakan ini dalam mau bunuh orang. Dia ntar ujung-ujungnya kalau saya kayak gini, nggak jadi. Padahal dia benci sekali sama Niniwe. Saudara. Benci sekali, karena Asyur, saudara ya. Asyur itu kan musuhnya Israel ya. Jadi dia benci sekali, saudara. Dia nggak mau, suruh beritakan Injil kepada orang-orang Asyur, nggak mau. Maka dia lari ke Tarsus, saudara. Udah lari ke Tarsus, sudah tidur, dia nyantai gitu, saudara. Lalu sudah Tuhan marah kan dia, dikasih gelombang yang kencang, semua orang sudah berdoa macam-macam, saudara. Yunusnya tidur, nyantai aja, saudara. Setelah dibangunin, ya tipikal, saudara. Ultranasionalis dan sadar, bukan cuman nation saya adalah yang terbaik, Tuhan dari nation saya adalah Tuhan yang lebih baik daripada semua Tuhan kalian. Dia bilang gini ya, Tuhan saya itu bukan Tuhan teritorial kayak Tuhanmu. Tuhan kalian ini di tengah-tengah lautan gini nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal, XL nggak ada sinyal, Indosat nggak ada, tengah laut. Tapi Tuhan saya itu selalu tembus. Tuhan saya adalah Tuhan langit dan bumi. Oh ya kalau gitu berdoalah sama Tuhanmu. Nah, gini. Caranya bukan suruh saya berdoa sama Tuhan. Caranya adalah lemparkan saya ke laut. Beres tuh. Karena gara-gara dosa saya. Dilemparinlah ke laut sudah. Dalam hatinya Yunus, tenang sekarang saya. Masuk ke laut, mati dong. Sudah. Di Batam itu kan daerah kepulauan ya sudah ya. Kepulauan Riau sudah. Itu kan banyak pulau-pulau kecil ya. Dari pulau-pulau itu pulau-pulau kecil sudah. Pulau-pulau satu tempat lain itu kepulauan kecil sudah. Dan ada beberapa jemaat ya, namanya tinggal di kepulauan suka mancing kan, suka ya berlayar ke tengah-tengah. Itu bukan ke samudra gitu, bukan, sudah. Kepulauan, nggak ada ombaknya sudah. Saya orang dari sering ke Balikambang dulu pada waktu di Malang kan, di Malang Selatan, pergi ke pantai di sana katanya, banyak pantai. Sampai di sana pantai, ini pantai kok kayak kolam ya gitu ya. Nggak bisa muncul ombaknya, cuman nggak bisa muncul ombak karena terlalu banyak pulau, sudah. Nggak bisa jadi ombak gede. Sudah. Saya rasa, aduh ini kurang seru kalah dibandingkan dengan Sendang Biru, Balikambang, Bajul Mati, itu jauh lebih keren lah. Males saya akhirnya. Nah, di tengah-tengah pantai yang biasa itu, saya tanya sama rekan yang biasa mancing, Pak, misalkan ya, di tengah-tengah ini ya, kita jatuh ya, berenang saya pinggir bisa enggak? Kalau kamu jatuh berdoa, bukan berenang. Bilang gitu. Kalau udah jatuh itu berdoa. Itu padahal dia tukang mancing, sudah ya. Meskipun nggak usah, kalau samudra raya sudah nggak usah, sudah nyemplung berharap ketemu Denny manusia ikan, kalau nggak gitu ya sudah ketemu Yesus, sudah gitu ya. Kalau nggak ketemu Yesus, ketemu Denny manusia ikan lah, sudah pasti gitu. Sudah. Karena saya pikir kalau di Batam cemplung masih bisa oke. Dia bilang nggak bisa. Maka Yunus sudah di tengah-tengah samudera. Lemparkan saya, mati itu. Minta mati. Dicemplungkan dalam air, ditelan sama ikan, ikannya lagi sakit mah lagi. Gak berhasil mencerna, sudah ya. Dimuntahkan, sudah. Maka pergi ke Niniwe. Sampai Niniwe, cari mati juga, sudah. Cari mati dengan cara gimana? Dia khotbah kepada orang Niniwe, sudah. Khotbahnya itu bukan khotbah, Tuhan mengasihimu, bertobatlah kamu, enggak. Sudah. Khotbahnya adalah mati kamu semua, 40 hari, hancur. Dan ini kan orang Israel, sudah. Sudah, bayangkan sudah derby Jawa Timur. Derby Jawa Timur, sudah. Di Surabaya. Ya, di Surabaya, sudah. Sebelah sini hijau semua, sebelah situ ada sedikit biru. Arema lawan Persebaya, sudah. Bonek melawan Arema, sudah. Arema suaranya kecil, sudah. Lalu ada satu orang pakai baju biru, sudah. Bonek, sudah. Baju birunya Arema, sudah. Pergi ke dalam kumpulannya bonek-bonek, sudah. Mati kau, mati orang ini, sudah. Loh iya, saudara, kalau kepengen cari cara mati, ya begitu mati. Itu dilakukan sama Yunus, sudah ya. Nggak mati dia, sudah ya. Nggak mati dia. Jadi bayangkan, sudah, Yunus itu orang seperti ini, super nasionalis, sudah. Dan sekarang, Anda bayangkan, dia kalau disuruh berkhotbah tentang kehancuran Niniwe, sebersemangat itu untuk kehancuran Niniwe, kalau dia disuruh berkhotbah tentang kebangkitan Israel, kira-kira gimana? Khotbahnya akan seperti kayak Bung Karno mungkin, sudah ya. Israel akan bangkit. Nah, ini memang nubuatan Tuhan kasih loh, ya kan? Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Jadi Anda bayangkan Yunus ketika berdoa, ini Yunus Nabi Tuhan ya, Nabi Tuhan asli. Ini bukan Nabi peliharaan rezim loh ya, bukan seperti kayak Nabi-Nabi yang dipelihara sama Ahab, lalu nanti berlawanan sama siapa? Mika bin Yimla, itu kan bukan. Ini Nabi Tuhan asli. Kitabnya ada dalam Alkitab, sudah ya. Ini Nabi Tuhan asli, sudah. Ketika dia berkhotbah di hadapan dinastinya Yehu ini, sudah ya. Entah dia berkhotbah di hadapan Yoas, atau berkhotbah di hadapan Yerobeam, kira-kira khotbahnya gimana? Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita. Kita orang sudah berdosa dipukul Tuhan. Maka ketika kita bertobat dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, ada pengharapan di hadapan Tuhan. Takbir, Yahweh Akbar. Nah begitu, sudah. Bersemangat luar biasa, sudah ya. Saya bayangkan, sudah. Sekarang, sudah, Yerobeam betul-betul
menggenapi nubuatan dari Nabi Yunus bin Amittai. Ditolong oleh Tuhan, saudara. Jadi dia punya backup firman Tuhan. Backup firman Tuhan, backup Nabi, saudara. Betul-betul diberikan pertolongan oleh Tuhan, saudara. Tetapi kita melihat ya, dalam kitab suci dicatat bahwa dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Terima mujizat, yes. Ada pertolongan Tuhan, ya. Menerima anugerah Tuhan, ya. Diperkenankan oleh Tuhan, tidak. Saudara, anugerah Tuhan berjalan dengan kuat sekali. Tetapi saudara, yang dilihat oleh dia adalah apa? My way, jalan saya. Saudara, Anda merasa aneh nggak? Namanya dia itu Yerobeam. Namanya loh Yerobeam, saudara. Nama Yerobeam ini saudara, recurrent muncul di dalam kerajaan Israel ya. Ini selalu muncul sebagai nama benchmark, standar kejahatan. Kalau kamu jahat-jahat kayak Yerobeam gitu ya. Jadi ini sudah jadi nama standar sudah. Kayak janganlah sudah. Gitu ya. Gitu. Lu jangan kayak Balil lu. Nah, kayak gitu ya. Pokoknya setiap kali ada yang ucapan kapan hari sudah saya sempat lihat satu reels pendek sudah. Cerita film Doraemon sudah. Judulnya adalah Robot Penurun IHSG. Gitu, sudah. Lalu muncul sudah Nobita tanya, Doraemon, saya kepengen beli saham-saham dengan harga murah. Oh, gampang. Robot penurun harga IHSG. Di atasnya ada Prabowo, gini sudah. Nah, ini kita putar ya, kalau dia bunyi, IHSG akan turun gitu ya. Pencet, cep gitu. Rakyat di desa tidak pakai dolar, langsung harga turun, gitu ya. Terus Doraemon memberikan pesan, ini tidak boleh dipakai terlalu sering ya. Nah gitu sudah. Sekarang jadi bahan olok-olok sudah, sampai masuk ke dalam Doraemon sudah, kekonyolan itu. Namanya dia jadi benchmark tentang kebodohan sudah, kekonyolan sampai jadi barang bercandaan di dalam film Doraemon sudah. Ini benchmark untuk kejahatan sudah. Benchmark kejahatan, Yerobeam bin Nebat itu benchmark kejahatan sudah. Dinastinya Yehu ini sudah, Yoas, kok bisa kasih nama anak Yerobeam itu gimana sih? Sudah kalau ada orang Kristen ya, namanya Iskariot gitu kan ya aneh ya sudah. Sudah kapan hari sudah? Saya ini masih terheran-heran atau juga masih bingung sudah. Gak bisa comprehend sudah. Saya sempat cek sudah di ChatGPT sudah. Di Jerman, pasca tahun 45, ya setelah tahun Perang Dunia II, nama Adolf, orang yang bernama Adolf, itu secara signifikan turun. Nama itu hampir punah sudah. Nama Adolf. Hampir nggak ada orang dikasih nama Adolf di dalam periode tahun 45 sampai satu dekade setelahnya itu. Hampir nggak ada orang tua kasih nama anaknya Adolf sudah. Ya karena ada Adolf Hitler, sudah. Saya juga kira-kira ya, di antara orang Kristen itu ada namanya nama-nama Alkitab. Nama Alkitabnya tentu saja ya, Petrus, Simon, atau ya siapa, Ruth, atau Esther gitu sudah. Atau loh itu nama-nama non Alkitab. Joko, Sukirno, Parno, Eko, begitu kan ya. Ya gitu-gitu loh sudah. Jarang tuh kalau misalkan ada orang namanya Iskariot itu aneh sekali. Bukan Nesar gitu. Kemarin saya agak heran loh. Pada waktu seminar Pentakosta sudah, ada yang daftar via Zoom sudah di Batam sudah. Ada orang namanya Pontius. Kok bisa gitu ya? Mamamu ini pikir apa? Papamu ini pikir apa gitu ya? Heran juga sudah. Sekarang sudah, Yoas itu ya. Yoas itu mikir apa sih? Anak kalau dikasih nama Yerobeam itu apa sudah ya? Tapi sudah, ini sudah menunjukkan apa sudah? Menunjukkan adalah orang yang berpikir progresif. Progresif. Orang-orang Israel itu pikirannya kolot agama. Takut dosa, dikit-dikit takut dosa. Kita mesti progresif. Yerobeam itu siapa? Yerobeam itu ya di satu sisi benchmark tentang dosa manusia di dalam sisi orang-orang agama. Tapi sebenarnya Yerobeam itu kan benchmark untuk pembaruan ya. Bayangkan sudah, Yerobeam itu inherit kerajaan Salomo loh sudah. Salomo yang segede itu sudah bayangkan ya. Israel pada zamannya Salomo itu catatan di dalam kitab Tawarikh ya. Dia membuat jumlah emas dan perak sebanyak jumlah batu di Yerusalem. Yerusalem itu kota yang sangat berbatu-batu sudah. Jumlah emas sebanyak jumlah batu. Ya tentu ini figuratif lah sudah. Tapi emas itu banyak banget, Israel itu kaya banget sudah. Dan Yerobeam bisa merebut kerajaan dari Salomo sudah. Anaknya Salomo lah, dari Rehabeam sudah. Dia bisa merebut sudah. Hebat kan luar biasa sudah. Jadi sudah, kalau kamu kepengen hebat, ya harus berani menerobos tabu-tabu agama itu loh sudah. Ini sudah. Loh, bukannya yang bisa memberikan pertolongan bagi kita itu adalah anugerah Tuhan semata ya. Ya amin lah anugerah Tuhan. Soalnya gratia, amin lah. Tapi ya ini kan keberanian kita. Dan ada backup nabinya. Ada backup, ada suara Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan. Nabi Elisa sudah pernah memberikan pertolongan. Dan lihat saja,
Ayo, mujizat kurang apa lagi itu? Tulangnya Elisa orang ditaruh bangun. Yunus bin Amitai pernah berkhotbah, ya ada backup Nabi. Saudara, eh, mari kita coba lihat ya keberadaan kita sebagai orang-orang GRI. Saudara, saya enggak tahu ya, saudara itu merasa sangat bergairah, atau kadang-kadang biasa, kadang-kadang mungkin juga agak bosan-bosan. Tapi kita coba pikirkan sekali lagi, saudara. Pak Tong itu mungkin sudah cerita berkali-kali ya. Kadang-kadang kita bergairah, kadang-kadang bosan juga lah mendengarkan cerita. Tapi kalau Anda pikirkan lagi ceritanya, saudara. Dia mengatakan seperti ini, umur 3 tahun saya nggak ada papa. Mama saya begitu miskin, dia menjahit. Anaknya itu laki-laki 5 jadi pendeta, dan pendetanya pendeta yang apa ya, high profile semua, saudara. Dan salah satunya ya Gary, saudara. Jadi apa ya, pendirinya Gary. Dan Gary itu kan termasuk bagian kecil dari pelayanan pendeta Stephen Tong, saudara. Kita melihat ya, di dalam gerakan Reform Injili, kita berbagian, kita ada di dalamnya ini, saudara. Saudara, susah kan ya kalau Anda itu tidak mengakui ini anugerah Tuhan, itu kan susah, saudara. Anda harus menjadi hardcore super haternya GRII, baru Anda bisa menolak anugerah Tuhan loh. Ya enggak? Kadang-kadang, saudara ya, kadang-kadang ya, kita, saudara dan saya ya, mungkin bisa ya, kesel dengan kebijakan GRI di sini, nggak suka dengan hamba Tuhan GRI di situ, kadang-kadang juga sebel-sebel, kesel-kesel sama Patong, saudara. Tapi mau apapun, saudara ya, saya percaya, saudara, mau yang sampai sekesal semarah apapun ya terhadap Patong, atau kepada GRI, atau kepada hamba Tuhan yang mana, saudara, susah untuk mengatakan bahwa di GRI ini tidak ada pekerjaan Tuhan, susah. Anda harus menjadi tukang jungkir balik, tukang pembenci yang super pembenci banget, baru Anda mengingkari anugerah Tuhan, saudara. Saya pikir, saudara, anugerah Tuhan di dalam gerakan kita itu clear, jelasnya sejelas-jelasnya, sekentara-kentaranya, saudara. Tetapi perlu sadar, saudara, terima anugerah Tuhan yang besar itu tidak idem dengan senantiasa diperkenankan oleh Tuhan, gak idem, saudara. Dalam keadaan seperti ini, saudara, apa yang paling susah untuk dilakukan oleh Yerobeam bin Yoas? Apa yang paling susah dilakukan oleh orang-orang Israel, saudara? Ini. Bertobat dari dosa. Ini sudah hampir mustahil, saudara. Saudara, gini. Ini saya kutip dari ucapan orangnya langsung ya, saudara. Orang yang langsung. Di dalam grup penatua atau grup hamba Tuhan, saya lupa ya. Anda di sini mungkin ada yang di dalam grup penatua ya. Beberapa pendeta kita lah. Salah satu yang saya ingat tuh pendeta Antonius Un. Orangnya ketua sinode kita, saudara. Pernah mengatakan seperti ini ya. Di dalam masterclass atau di dalam grup penatua, saya lupa. Dia mengatakan, saya khawatir kalau saya yang akhirnya jatuh dalam dosa seperti ini. Dia bilang gitu. Saya khawatir kalau saya akhirnya jatuh dalam dosa. Coba Anda datangi dia. Dan Anda berkata seperti ini. Saya juga khawatir kalau Bapak jatuh dalam dosa seperti itu. Saya harap kamu melihara hati dan bertobat kalau ada sepersit pikiran kamu akan jatuh dalam dosa. Anda berani ngomong gitu? Gak berani kan? Gak berani. Anda ngomong amin saja sudah langsung sungkan kan ya? Saya khawatir kalau ternyata saya yang jatuh dalam dosa seperti ini. Amin Pak, saya juga khawatir kalau kamu jatuh dalam dosa seperti itu. Nah, susah kan ya? Responnya itu selalu tipikal, sudah. Kita semua sama-sama lah Pak, kita semua sama-sama. Loh, kita cuma mengaminkan apa yang dia ngomong, kok takut? Harusnya kan tambah senang ya, iya tolong doakan saya. Mungkin dia jawab gitu loh, sudah. Tapi kan kita nggak berani, sudah. Orang, sudah ya, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, ada berkat penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan itu jelas. Loh, ini nubuatannya Yunus kok. Yang terjadi dalam zamannya dia itu adalah nubuatannya Yunus, sudah. Maka sudah, ini sudah susah untuk disuruh bertobat, sudah. Sudah percaya kan ya? Percaya dong, kalau saya adalah orang berdosa yang butuh bertobat. Amin. Loh, ini cuma saya aja kok aminnya kurang semangat gitu, sudah. Model kayak begini, sudah. Butuh bertobat, amin nggak? Ya sudah, mungkin pandangan Anda terhadap firman Tuhan tinggi sekali, sudah. Kalau saya ngomong, saya akan ngomong amin dengan desibel yang bertingkat-tingkat, sudah. Semua jerit takut merusak itu, sudah ya. Amin, butuh pertobatan, sudah. Sudah, saya naikkan sedikit oktavnya. Anda percaya nggak bahwa pendeta Antonius Un butuh bertobat? Amin? Lu kok lebih kuat? Saya gini, Anda percaya nggak kalau pendeta Stephen Tong juga butuh bertobat? Wow, gitu ya. Ini jadi sedikit tense deh, gitu ya. Nah, tapi gini, saudara.
Anda bisa nggak, misalkan ya, mengkhotbahkan pertobatan kepada orang-orang yang besar itu, Saudara? Sulit, sulit. Saya tidak mengatakan mereka susah bertobat ya, bukan ya, Saudara. Tetapi kita, Saudara, orang-orang yang menyadari anugerah Tuhan besar, dan kita mesti mengaminkan anugerah Tuhan besar di antara kita, Saudara, penyertaan Tuhan besar, Saudara. Itu untuk bertobat susah. Saudara, kalau lihat ya, di dalam zamannya Yerobeam bin Yoas ini, Saudara, nabi yang berkhotbah itu kan bukan cuma Yunus. Ada nabi-nabi lain, Saudara. Salah satu nabi yang Nabi Amos misalkan menyerukan dosa mereka suruh bertobat, Saudara. Dan salah satu nabi yang khotbahnya itu sangat akrobatik. Ilustrasi khotbahnya itu sangat luar biasa. Itu Nabi Hosea, Saudara. Dalam zamannya dia, Saudara. Ketika Nabi Hosea berkhotbah, mereka bertobat enggak? Enggak, Saudara. Yerobeam bin Yoas itu enggak bertobat, Saudara. Enggak bisa bertobat, Saudara. Sudah dalam keadaan seperti ini, Saudara. Dan Saudara bayangkan, Hosea itu kalau khotbah kayak gimana sih, Saudara? Saudara, saya kasih bocoran sedikit, Saudara. Hamba Tuhan kalau persiapan khotbah seperti apa? Gitu ya. Biasanya, kalau saya lah, Saudara. Yang lain seperti apa saya enggak tahu, Saudara. Biasanya kita gumulkan, kalau khotbah di cabang sendiri lah, Saudara. Ada schedule-nya, kita baca teks, setelah baca teks, kita cari komentari yang banyak gitu ya, cari komentari, setelah baca beberapa komentari, lalu nanti akan mengkerucut gitu saja. Udah banyak sekali lah, biasanya mungkin 4 komentari, 3 komentari gitu sudah, lihat yang bagus-bagus gitu ya. Saya tuh cari beberapa jurnal, artikel, kadang-kadang dengerin khotbah-khotbahnya orang lain yang berkaitan sama teks itu sudah. Saya tuh coba pikirkan gimana nanti yang kontekstual bagi jemaat, lalu mulai pikirin ilustrasi gitu, mulai mikir seperti itu sudah. Bagaimana bisa sampai kepada jemaat. Kita mikir, sudah, mikir. Cari referensi di sini, referensi di situ, sambil mikir, cari ilustrasi. Sudah. Hosea itu ilustrasinya dikasih sama Tuhan loh. Sudah, ilustrasi khotbahnya Hosea itu kurang lebih seperti ini. Sudah. Anda bayangkan ya. Suatu kali ada hamba Tuhan GRII, mahasiswa praktek setahun di GRI Kertajaya. Nah ini sudah. Mahasiswa ini, anak praktek itu kan biasanya beda-beda. Ada yang, wih potensial nih, potensial. Ada yang, wah berat, yang ini berat gitu ya. Ada satu orang hamba Tuhan potensial, sudah. Potensial. Namanya Saudara Kevin. Misalkan sudah, mumpung orangnya lebih junior dari saya gitu ya. Gak apa-apa, dipikir sudah. Dia praktek di Kertajaya. Kita lihat prakteknya bagus nih. Praktek bagus sekali. Oke, nanti diminta ya jadi full timer di dalam GRI Kertajaya. Ini gereja semakin lama semakin berkembang, sudah. Amin. Loh, kurang bersemangat, sudah. Entahlah yang dalam benak Anda itu apa gitu. Spirituality manusia, who knows, sudah. Nah gitu, sudah. Lalu kita butuh nih, nanti hamba Tuhan ini setelah lulus, dia akan ada dalam GRI Kertajaya. Tapi dia mau melanjutkan ke studi lebih lanjut, MTH lah gitu. Oke lah, tambah berapa tahun Pak Kevin? Oh iya paling 1,5 tahun. Oke lah, 1,5 tahun sudah. Setelah 1,5 tahun, 2 tahun, loh kok enggak praktek-praktek, enggak dikirim balik ke Kertajaya. Mulai kita telepon Pak Ben. Pak Ben, kemarin kan yang praktek di kita itu Kevin. Dan kita waktu itu kan Pak Ben juga sudah janjikan kan kalau dia akan praktek, akan ditaruh jadi hamba Tuhan full timer di GRI Kertajaya. Iya, ini gini, masalahnya agak sedikit kompleks ini ya. Kompleks gimana Pak Ben? Jangan bingung-bingung lah gitu ya. Iya, dia itu sekarang udah menikah. Lu menikah kok kita nggak diundang? Nggak apa-apa dong menikah gitu. Agak berat nih. Gitu. Apanya yang berat Pak Ben? You tahu Nikita Mirzani? Gitu. Ya nikah sama Nikita Mirzani. Sudah punya 3 anak. Anak pertama dikasih nama celaka. Anak kedua dikasih nama benci. Anak ketiga dikasih nama haram. Kok bisa kayak begini, saudara? Itu Hosea, saudara. Hosea ini, saudara, menikah sama Gomer binti Diblaim, saudara. Punya anak dikasih nama Yizrel. Yizrel itu kan tempat berdarah-darahnya kebun anggur. Nabot lah, pembunuhannya Yehu lah, Yizrel. Anak yang lainnya dikasih nama Loruhama. Loruhama itu nggak dicintai sama Tuhan. Lo itu tidak, saudara. Loruhama, nggak ada raham, nggak ada cinta kasih Tuhan, saudara. Benci kan, saudara. Anak selanjutnya dikasih nama Loami, bukan anak gua. Bukan umat saya, haram. Satu anak namanya cilaka, satu anak namanya benci, satu anak namanya adalah haram. Mungkin jangan-jangan ini kita Mirzaninya punya anak sama orang lain, tuh gimana ini, saudara? Terus kita mikir, aduh iya ini berat nih, kita mesti doakan nih ya, saudara Kevin supaya dia bisa kembali kepada Tuhan. Lalu beberapa orang yang simpati sekali, pernah dekat sekali, mulai datangin saudara Kevin ini. Yuk, kenapa seperti ini? Terus dia geleng-geleng. Kamu masih sempatnya tanya saya kenapa? Ini ya, lu. Yang hidupnya kayak gini itu kamu ya Israel. Wahai Israel, yang kawin sama sundal itu lu. Yang memperanakan anak-anak sundal itu lu. Yang sekarang dibuang sama Tuhan itu kamu. Kamu itu bukan umat Tuhan, kamu tidak dicintai oleh Tuhan, kamu akan mengalami celaka. Kamu sudah
terima ilustrasi kayak gini nggak bisa bertobat, saudara. Ya ini, saudara, nggak bisa bertobat, saudara. Mau dikhotbahin kayak gimana, nggak bisa bertobat, saudara. Ini salah satu hal yang berbahaya, saudara. Maka, saudara, kita sekali lagi ya melihat ya. Di satu sisi, saudara, saya percaya, kalau kita merasa keadaan sangat hopeless, sangat berat, kita senantiasa ada kesempatan untuk berharap datangnya anugerah Tuhan. Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan penyertaan. Jangan putus harapan, berharap pada anugerah Tuhan. Namun, ketika anugerah Tuhan datang, dan sungguh-sungguh anugerah Tuhan datang, penyertaan Tuhan, sungguh-sungguh penyertaan Tuhan datang, saudara, maka kita perlu sadar, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan adalah anugerah Tuhan. Tidak menjadikan kita otomatis jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Nggak ada, saudara. Hati-hati ya, kalau akhirnya Tuhan izinkan kita untuk satu demi satu punya kehidupan yang lebih baik, lalu kita bisa lebih melayani Tuhan, kita bersyukur di hadapan Tuhan karena itu adalah anugerah Tuhan dan bukan pekerjaan kita, saudara. Saudara, saya akan bacakan satu buah poin ya di dalam Heidelberg Disputation, saudara. Ini satu buah poin yang buat saya indah ya. Martin Luther ya mengatakan seperti ini, saudara. Although the works of man always seems attractive and good, they are nevertheless likely to be mortal sin. Dia mengatakan ya, pekerjaan-pekerjaan manusia, perbuatan manusia, maksudnya pekerjaan manusia itu bukan berdagang dan lain sebagainya, bukan. Maksudnya perbuatan-perbuatan manusia, pelayanan-pelayanan kita, kelihatan atraktif, kelihatan good, kelihatan bisa datangkan tepuk tangan. Mungkin bisa bikin kita naik karir sebagai penatua, sebagai hamba Tuhan, mungkin sudah ya. Tetapi sudah, kelihatan seems very good, sangat atraktif. Itu bisa pimpin kita untuk masuk ke dalam dosa maut, sudah. Karena apa? Karena kita gagal untuk balik kepada panggilan kita yang paling basic. Bertobat dari dosa. Mari kita berharap akan anugerah Tuhan. Tapi sudah, ketika anugerah Tuhan datang bagi kita, mari kita menyadari anugerah Tuhan sebagai anugerah Tuhan. Pertolongan Tuhan sebagai pertolongan Tuhan, saudara. Dan kita senantiasa menyadari, pertolongan Tuhan besar, bukan berarti saya jadi otomatis langsung berkenan kepada Tuhan. Ada tempatnya untuk kita menyadari Tuhan, saya bersyukur kalau Engkau membuat perbuatan baik dalam diri saya, melalui kehidupan kami, melalui kehidupan gereja kami. Ada tempatnya untuk kita mensyukuri, saudara. Namun, saudara, kita perlu sadar ya, kita gak pernah imun dari dosa. Kita senantiasa butuh ruang untuk kita menekukkan lutut kita dan berdoa, memukul dada kita dan mengatakan, anak domba Allah, kasihanilah saya orang berdosa ini. Kasihanilah aku orang berdosa ini, berdiri jauh-jauh gak berani menatap Tuhan, saudara. Karena apa? Yang kita terima adalah anugerah Tuhan, saudara. Harap ya, ketika kita ada dalam keadaan yang down, kita tidak putus harapan. Ketika pengharapan itu datang, pertolongan Tuhan datang, kita tidak lantas berjumawa, berpikir bahwa, iya memang kalau dilihat-lihat memang quality dalam diri saya lumayan tuh, hati-hati tuh, mortal sin tuh. Susah akhirnya untuk kita bertobat. Oke, saudara sekalian, kita akan tutup dalam doa, setelah itu kita akan memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Lalu, ya, ada tanya jawab yang Anda bisa scan dari sono, saudara. Gak tahu ya, scan-nya, oke, TV-nya banyak, saudara ya. Kalau Anda nggak bisa nyekan sana, ya sana. Nggak bisa sana, sana. Nggak bisa lagi, nggak usah nanya, saudara ya. Ayo kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan karena Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh bersama-sama bercakap-cakap pada hari ini. Kami berterima kasih karena kami bisa mempercakapkan anugerah-Mu, kami mempercakapkan kebaikan Tuhan. Kami juga belajar untuk mawas terhadap anugerah-anugerah Tuhan yang kadang-kadang bisa kami klaim sebagai jasa, sebagai kemampuan kami, apalagi kami memang adalah gereja yang telah terlalu banyak menikmati berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, keajaiban Tuhan di antara kami. Kami mensyukurinya, ajarlah kami untuk senantiasa melihat bahwa yang kami terima memang adalah daripadamu, bukan dari diri kami sendiri. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.